Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini udah di dalam kelas semua? Ada yang belum masuk? Oke, mungkin sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, duduk siap gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Gimana kabarnya teman-teman? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita presensi terlebih dahulu ya. Adnan Adiansa. Sitlana. Oke. Minggu lalu kalian sudah belajar tentang apa? Sel. Ya, ngamatin sel. Terus tentang apa, Mas? Tentang sel ada di bawah sama Tumbuhan sama yang epitel. Ya. Nah. Oke. Ya, kemarin udah belajar itu ya tentang sel dan organel sel, dan juga kemarin praktikumnya sudah melihat dari bawang, dari daun Adam Eva atau Adam Hawa gitu ya. Nah, pada pertemuan pada hari ini kita akan belajar tentang transport melalui membran sel. Sebelumnya udah pada baca LKS atau mungkin sudah pernah mempelajari tentang transport melalui membran sel? Udah belum? Belum ya? Oke, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik dapat memahami transport membran sebagai salah satu proses untuk mempertahankan keberlangsungan hidup sel. Coba diperhatikan, ini video apa teman-teman? Ya, ini kemarin sudah dipraktikumkan ya. Ini adalah peristiwa apa kemarin? Betul, plasmolisis. Jadi adalah menyusutnya apa? Sitoplasma, karena terjadi plasmolisis dikarenakan air garam ya kemarin ya. Nah, apa kaitannya plasmolisis dengan pembelajaran pada hari ini? Nah, untuk transport membran ini dibagi menjadi dua. Jadi transport membran itu ada transport pasif dan juga transport aktif. Ada yang bisa membantu Bapak untuk membedakan antara kedua ini? Ya, silakan Mas siapa? Rifat. Oke, silakan Mas Rifat. Udah? Oke. Ya, tadi sempat di-mention juga sama Mas Rifat, itu membutuhkan energi dan tidak membutuhkan energi. Nah, pengertiannya itu apa? Jadi untuk transport pasif, dia itu bergerak dari perpindahan zat dari konsentrasi yang tinggi menuju ke rendah dan tidak memerlukan energi. Dan untuk yang aktif tadi juga sudah dijawab oleh Mas Rifat ya, itu membutuhkan ATP atau energi. Oke. Nah, sekarang kita akan membentuk kelompok. Ini udah ada berapa kelompok? Oke, nanti untuk pengerjaannya itu kan ada lembar LKPD dan
yang lembar jawab ya. Untuk LKPD-nya nanti ditulis nama kelompok atau mungkin kelompok berapanya sama siapa aja gitu di yang ada covernya tadi. Terus untuk pengerjaannya itu di yang kertas bergaris. Oke, untuk waktu pengerjaannya 30 menit cukup ya? Bisa. Oke, 30 menit terlebih dahulu ya. Oke, selamat mengerjakan. Oke, karena waktu sudah selesai ya, nanti untuk yang belum selesai bisa dilengkapi sembari kita membahas pertanyaan yang sudah Bapak berikan. Oke. Pertanyaan pertama, jelaskan apa yang dimaksud difusi dan osmosis dan berikan contoh peristiwanya. Untuk difusi adalah perpindahan zat padat, cair maupun gas dari larutan berkonsentrasi tinggi atau hipertonik ke larutan yang berkonsentrasi rendah atau hipotonik melalui membran plasma atau tidak, sehingga konsentrasi larutan tersebut sama atau isotonik. Contoh difusi yaitu proses respirasi atau pernapasan, penyerapan air dan unsur hara pada akar tumbuhan, dan penyemprotan vakum. Sedangkan untuk osmosis adalah perpindahan air atau zat larut dari larutan hipotonik ke larutan hipertonik melalui membran semi permeable, dan contohnya adalah ketimun yang ditempatkan dalam larutan garam, wortel yang melunak akibat kehilangan air karena menguap, dan pembuatan berasin. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, bener ya jawaban dari Mbak siapa? Indira. Oke. Nah, contohnya tadi ada respirasi sel. Terus ada menyemprot parfum. Ya, jadi kan kita kalau nyemprot parfum kan kalau misalnya ada yang di ujung nyemprot parfum gitu. Nah, nanti baunya akan memenuhi satu ruangan. Nah, itu proses difusi ya. Berikutnya ada osmosis, yaitu perpindahan molekul pelarut khususnya air dari larutan yang berkonsentrasi rendah ke tinggi atau dari hipotonik ke hipertonis gitu ya. Contohnya tadi juga udah disebutkan, ada wortel yang melunak, terus ada mentimun, dan juga kemarin kita sudah praktikum ya. Plasmolisis itu termasuk dari osmosis. Di pertanyaan berikutnya yaitu difusi terbantu ya. Difusi terbantu ini adalah difusi yang memerlukan bantuan protein yang spesifik dalam bentuk saluran protein atau protein channel tadi dan juga protein transport. Nah, di buku kalian juga ada ya contohnya itu ya, yang bakteri Escherichia coli. Nah, dia dibantu melewati medium asam laktosa, dia menggunakan enzim permease. Sekian pembelajaran untuk pada pagi hari ini. Ya, apabila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Dan untuk LKPD bisa dikumpulkan. Terima kasih, mungkin sekalian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.